Lampu Philips LED, satu lampunya panjang umurnya, tahan hingga 15 tahun. Lampu Philips LED, satu lampunya panjang umurnya, tahan hingga 15 tahun. Dalam 1 minggu ini memang telah diselenggarakan beberapa kegiatan yang memang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran semua lapisan masyarakat akan manfaat lampu LED. Ya, jadi pertama ya pasti introduction dari company Royal Philips Electronics. Jadi kita punya misi atau visi itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan dengan inovasi bermakna. Jadi kita nggak mau melakukan inovasi yang tidak bisa dijangkau oleh konsumen, nggak mau melakukan inovasi yang nggak ada gunanya, sehingga inovasinya itu tidak bermakna. Ya. Berbicara mengenai evolusi kota, ada 4 ya tantangan pembangunan kota, dan kita mendapat masukan dari stakeholder seperti misalnya kementerian, dari pemerintah, dari pihak-pihak arsitektur mengenai tantangan pembangunan kota, terutama di Indonesia di tahun 2012 dan 2013 ini. Yang pertama adalah urbanisasi, yang itu masalah ya, tantangan yang dialami oleh semua kota besar di dunia. Kemudian krisis energi sama perawatan lingkungan. Jadi karena banyak orangnya butuh energi banyak ya. Ya air, ya listrik, ya bensin misalnya. Terus ke nomor 3 adalah rehumanisasi. Jadi dengan bertambah padatnya kota, itu bagaimana kota itu menjadi sesuatu yang nyaman dan aman. Jadi jangan hanya nyaman aja tapi nggak aman, atau aman saja tapi nggak nyaman gitu. Jadi rehumanisasi dari kota. Terus juga pemasaran kota, kita melihat di dunia ini ada beberapa kota yang kalau turis tuh demen banget mengunjungin, tapi ada juga kota-kota yang tidak terlalu senang dikunjungin oleh turis. Nah karena ada dari segi marketingnya, jadi kalau banyak objek wisatanya, jadi maka turis dalam negeri maupun luar negeri suka untuk mendatangi kota tersebut, jadi mendatangkan devisa juga. Nah ini adalah bagian dari pemasaran kota. Jadi 4 ini adalah tantangan pembangunan kota yang kita alamin, bukan hanya di Jakarta, tapi juga Surabaya, tapi juga Pekanbaru, tapi juga Palembang, tapi juga Makassar, dan banyak kota lain di Indonesia. Kalau kita lihat mungkin 20 tahun yang lalu, pembangunan hanya berpusat di Jakarta saja. Tapi kita sekarang, misalnya kalau teman-teman ada yang dari Pekanbaru, saya baru ke sana beberapa minggu yang lalu, kaget saya karena wah cepat benar pembangunannya. Ya. Palembang juga begitu. Jadi banyak kota-kota yang perkembangan kotanya sangat pesat. Jadi berkaitan dengan tantangan kota itu, kita membuat suatu tema ya, yaitu livable cities, livable home. Maksudnya livable cities itu kota yang aman dan nyaman untuk ditinggali. Bukan cuma tinggal aja, tapi juga beraktivitas, berrekreasi, bercengkrama dengan keluarga, melakukan bisnis juga, melakukan pekerjaan juga, dan livable homes. Jadi waktu kita pulang ke rumah itu bagaimana menjadi suasana rumah juga mendukung untuk kita nyaman, meluangkan waktu dengan keluarga, nyaman nonton TV, nyaman tidur juga, dan lain sebagainya. Jadi kita berangkat dari kebutuhan konsumen, apa sih yang diperlukan oleh kota tersebut? Apakah yang diperlukan oleh rumah tangga untuk mendukung livable cities dan livable homes? Jadi kita bekerja sama dengan pemerintah kota, dengan swasta. Setiap kali kita melakukan aktivitas ini yang di Surabaya, tahun lalu kita sudah mulai di Jakarta, selalu pemerintah kotanya dengan erat terlibat. Jadi kita selalu duduk bareng, bukannya hanya kita bilang kita mau melakukan ini, mau melakukan promosi, mau melakukan penjualan, tapi kita melibatkan pemerintah kota dan swasta juga. Jadi misalnya roundtable yang kita lakukan hari Rabu kemarin ya, itu kita ada mendapat kedatangan dari Bapak Wakil Wali Kota, tapi juga dari bagian swasta, yaitu pengembang atau developer dari Surabaya dan sekitarnya. Dan itu how to-nya adalah menggunakan LED.
Nah, nanti saya akan jelaskan, Pak Raffi akan jelaskan bagaimana LED itu bisa menunjang semua mission ini. Kalau dulu lampunya masih lampu pijar agak susah karena nomor 1 energinya boros, nomor 2 panas lampunya, nomor 3 nggak tahan lama, 3 bulan mesti ganti. Nah, tiga tantangan itu sekarang sudah terjawab dengan adanya LED. Nah, berbicara pencahayaan berbagai ikon kota dunia, ini kita sudah yang kita lakukan di Monas tahun lalu dan Tugu Pahlawan tahun ini, dimulai dari Tugu Pahlawan sudah dilakukan sebenarnya di negara lain sudah banyak. Jadi nanti bisa dilihat itu project reference-nya apa aja. Eiffel Tower misalnya, ya, itu kemudian Empire State Building. Ya. Dan ada banyak lagi, saya nggak hafal deh, tapi ada banyak yang sudah menggunakan teknologi LED untuk penerangan fasadnya atau penerangan dari outdoornya. Ada banyak sekali. Nah, ini yang di Indonesia, yang di bawah itu yang kemarin sempat dikunjungin ya, Jembatan Suramadu, terus kemudian Monas, ada Museum Fathahillah, ada kubahnya Masjid Istiqlal, Hotel Mandarin ya, yang di Bundaran HI. Kemudian ada banyak lagi deh, saya nggak hafal. Gerai Philips dengan berbagai macam produk inovatif. Jadi dari semua segmen itu kita jualan hari ini memberikan kesempatan masyarakat untuk beli dengan diskon khusus atau diskon pada hari ini saja. Jadi tujuannya adalah memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai solusi pencahayaan berbasis LED dari Philips. Jadi bahwa itu menunjang yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lampu Philips LED, satu lampunya panjang umurnya, tahan hingga 15 tahun. Dengan partisipasi Philips di Monas, ada beberapa nilai tambah dari Monas. Yang pertama adalah, tadinya Monas hanya statik putih. Dia tidak bisa berubah warna, tidak bisa menjadi ikon yang menarik. Setelah kehadiran Philips LED di situ, Monas bisa menjadi sebuah ikon yang fungsional. Dalam artian, misalnya nih, apabila ulang tahun Jakarta 22 Juni, kita bisa bikin skenario seperti apa. Hari Lebaran, kita bikin Monas hijau kuning. Hari Natal dibikin kuning, merah kuning keemasan. Hari Imlek, semua pinggan masyarakat terangkul dari Monas. Masyarakat yang merayakan Imlek kah, yang berlebaran kah, yang bernatal kah, semua terangkul oleh Monas. Lalu kemudian dari sisi energinya sendiri, berhasil direduce sejauh 85% dari penggunaan sebelumnya. Kalau misalnya ini cerita lagi, story lagi dari Suramadu, bahwa sebelumnya itu dicari yang bisa mencapai Suramadu setinggi 160 meter itu dicari dengan lampu yang 2000 watt misalnya. Itu ternyata solusi kami dengan nilai 290 watt. Reduction-nya hampir 90% dari yang seharusnya didapat. Dengan nilai tambah, kita bisa melaksanakan Suramadu yang seasonal. Kita bisa bikin Suramadu yang ikonik. Bayangkan kalau misalnya cuma lampu sorot putih, Ibu tidak akan bisa mendapatkan Suramadu hijau saat Lebaran. Tidak akan bisa mendapatkan Suramadu warna kuning atau merah pada saat Natal atau Imlek misalnya. Semua pinggan teramu di situ. Selamat sore, saya Hani dari Radar Surabaya. Untuk Tugu Pahlawan, rencananya itu berapa lampu, terus berapa wattnya, seperti itu. Terus warna, apa memang disamakan dengan Monas, pilihan warnanya seperti itu. Untuk nanti malam, sebenarnya satu ya, nanti warnanya apa aja untuk launching hari ini. Thank you, Assalamualaikum. Baik, mungkin ditujukan kepada Mas Rafiq ya. Terima kasih Ibu dari Radar Surabaya. Saat ini yang kami siapkan untuk Tugu Pahlawan untuk penyalaan nanti malam, itu ada, mungkin berangkat dari sebelumnya apa ya Bu ya? Sebelumnya itu Tugu Pahlawan itu mengkonsumsi daya 8.000 sampai 10.000 watt sama lossesnya ya. 8.000 watt itu lampunya, tapi kalau kita ukur listriknya pasti 10.000 kira-kira, karena ada yang hilang jaringan, 10.000 watt. Saat ini, dan itu kalau saya boleh kira-kira, per tahun itu kira-kira biaya untuk penyalaan itu sekitar 36 juta. Biaya untuk bayar listrik kalau pakai sistem yang 10.000 watt sekarang. Kemudian dengan yang sekarang, yang kami siapkan untuk malam ini, itu kami menyiapkan 8 unit lampu dengan daya masing-masing 290 watt. Ambil pukul rata misalnya 250 watt, berarti seperempatnya. So Ibu bisa kalkulasi sendiri kira-kira berapa daya yang dipakai dan berapa
penghematan biaya listrik operasional Tugu Pahlawan yang bisa kita berikan di situ. 8 buah, satunya 290 watt. Ya kalau kita pukul rata 250 watt berarti kira-kira seperempat lah dayanya, konsumsinya kira-kira gitu. So, yaitu yang bisa kami bagi saat ini. Mengenai konfigurasinya, kalau saya boleh bilang, Ibu mau seperti apa? Karena dengan lampu LED, Ibu punya pilihan 16.800.000 warna untuk mewarnai Tugu Pahlawan. Ibu saya suka warna biru yang agak ke bawah dikit misalnya gitu. Ya silakan. Lampu Philips LED, satu lampunya panjang umurnya, tahan hingga 15 tahun.